HTN ya, yang akan nanti disampaikan oleh narasumber atau katakanlah Ibu dosen tamu kita, Bu Dr. Kurata Ayuni ya dari Universitas Indonesia. Selamat datang dan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta mahasiswa dan juga mahasiswi dalam kuliah umum di bidang hukum tata negara. Puji syukur Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul dalam forum yang sangat bermakna ini, di mana kita akan menambah pemahaman mengenai dengan aspek penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di bidang hukum tata negara. Telah hadir bersama kita semua, yang saya hormati narasumber kita yang begitu istimewa. Ini saya sering baca tulisan beliau. Narasumber kita ada Ibu Dr. Purata Ayuni, SHMCDR. Saya ingin sapa dulu. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah hukum tata negara darurat di Indonesia. Ini merupakan topik yang relevan dan juga penting untuk kita kaji, terutama di tengah dinamika penyelenggaraan kekuasaan yang kerap kali diuji oleh berbagai situasi, baik itu situasi politik, ekonomi, dan lain-lain. Disinilah hukum tata negara memainkan peran penting sebagai penuntun agar kekuasaan itu tetap dijalankan dalam koridor konstitusi tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan juga demokrasi. Harus sementara waktu ditujukan untuk mengatasi krisis dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasa. Jadi setelah krisis selesai, sistem hukumnya akan kembali lagi. Namun ada juga hal-hal yang tidak boleh disimpangi ya dalam kondisi darurat. Di Indonesia, di konstitusi kita memang tidak ada klausula yang detail mengenai apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi state of emergency. Tapi di negara-negara lain dia punya klausula mengenai hal tersebut. Masuk langsung ke pasal 12. Nah, pasal 12 adalah pasal yang menjadi rujukan mengenai bolehnya perubahan rezim hukum yang ada di Indonesia. Jadi menurut Bayu nih, selain perang, ini satu-satunya hal yang melegalkan kita untuk tidak menjalankan hukum secara normal. Jadi, kok boleh sih dia menyimpangi hukum? Iya, karena saya pakai pasal 12. Jadi kalau ada undang-undang yang isinya adalah memberikan keleluasan bagi eksekutif dalam kondisi tertentu untuk menyimpangi hukum, sebenarnya dia masuknya pasal 12. Tapi sayangnya banyak juga yang undang-undang yang berciri kedaulatan tapi tidak pakai pasal 12. Pasal 12 bicara apa? Nah, presiden, pasal 12 konstitusi kita ya, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Jadi siapa yang akan declare keadaan bahaya? Yaitu presiden. Kenapa presiden? Ingat teorinya Carl Smith, dia bilang the sovereign. Jadi gitu. The sovereign atau presiden menyatakan keadaan bahaya. Presiden mendeklarasikan keadaan darurat atau state of emergency atau dalam konteks Indonesia disebut keadaan bahaya. Jadi kalau kamu browsing darurat nggak ada di konstitusi kita, nggak ada ketemu kata. Ada keadaan bahaya.